والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir tentang apa? Indaga Aban Zindar tentang kemunafikan dan orang-orang munafik. An-nifaq secara umum terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Pengertian nifaq yang mencakup dua jenis nifaq ini. Hendaknya Ridwan. Nah, menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Izharul khair wa ibtanus syarr. Semua kondisi alhamdulillah kalau seseorang menunjukkan kebaikan secara zahir namun pada batinnya menyembunyikan keburukan, maka ini masuk dalam kategori nifaq. Nah, kalau itu pada asal iman dan pada asal Islam, di mana keislaman dia itu hanya secara zahir saja, padahal hatinya itu mengkufurinya, tidak mau tunduk kepada Islam, maka ini masuk dalam nifaq i'tiqadi, pelakunya kafir. Sedangkan nifaq amali yang dimaksud apa? Iqra. Nah, perselisihnya perkara yang nampak dengan perkara yang tersembunyi pada hal-hal yang wajib. Nah, dan nifaq ikhwanillah karena perkaranya perkara hati. Nah, ini hal yang kita tidak bisa menghukumi orang lain dengannya. Namun wajib bagi kita untuk senantiasa merasa khawatir dari terjatuh dalam kemunafikan. Sampai-sampai dikatakan la ya'manu nifaq illa munafiq. Nah, tidak ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Karena setiap mukmin dia dalam kondisi khawatir terjatuh dalam sifat nifaq, sebagaimana dicontohkan oleh para salaf kita. Abu Bakar As-Siddiq sampai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kisah beliau dengan Hamdalah. Merasakan ada kemunafikan pada dirinya. Tatkala seseorang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam imannya naik, namun ketika pulang ke rumah sibuk dengan urusan rumah tangga, imannya menurun, lupa dengan surga dan neraka. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Hamdalah tatkala bertemu dengan Abu Bakar sampai menghukumi dirinya sendiri sebagai seorang munafik. Maka kita dapati semua ini juga. Tatkala menghadiri majlisul ilm, iman terasa naik. Nah, keyakinan terhadap surga dan neraka ada. Namun ketika pulang, sibuk dengan dunia, lupa itu semua. Ketika mendapati fenomena ini, Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah SAW dan meminta penjelasan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kondisi iman demikian. Iman akan mengalami kondisi naik dan kondisi berkurang.
Kalau seandainya iman senantiasa tetap dan terus menerus naik, maka tentunya para malaikat akan menyalami kita di jalan-jalan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berhubungan dengan masalah nifaq yang syahidnya dari kisah tersebut. Abu Bakar saja merasa khawatir terjatuh dalam nifaq. Demikian pula Umar khawatir terjatuh dalam kemunafikan. Sampai-sampai bertanya kepada Hudzaifah, apakah termasuk dalam deretan daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasul atau bukan? Na'udzubillahi minan nifaq. Dan nifaq dibangun di atas prinsip dan prinsip mendasar pada kemunafikan. Indaki Ahmad, dusta, al-kadhib. Jadi prinsip utama pada an-nifaq adalah al-kadhib, kedustaan. Makanya ini sifat dasar dari orang-orang munafik. Suka berdusta. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibul iman. Hati-hati kalian dari sifat dusta, karena dusta itu bertentangan dengan keimanan. Nah, barakallahu fikum, kita masuk pada poin berikutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara aw dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Wa mithlu idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Wa mithlu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Wa mithlu kufrun billahi. Tamra'u man nasaba wa in. Kemagaran apa? Saya terhapus tulisannya. Terhapus semua. Setelahnya wa in dakqa. Angka itu ya. Nomor 1 Baik. Wa mithlu kufrun billahi. Naam. Tamra'u man nusiba wa in daqqa. Wa nahwuhu min al-ahadits mimma qad sahha wa hufidha fa inna nusallimu lahu wa in lam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fi wa la nujadilu fi wa la nufassiru hadhihi al-ahaditha illa bimithli ma ja'at wala narudduha illa bi ahaqqi minha. Baik. Kita masih pada hadis yang berhubungan dengan wa'id. Karena telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Secara umum dalil-dalil al-faqihah berputar pada dua kondisi, yaitu wa'dun wa wa'id. Berupa wa'ad, yaitu janji balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, dan wa'idun, ancaman siksa dan azab bagi orang-orang yang berbuat buruk. Baik. Dan di antara yang disebutkan oleh Syekh atau Imam Ahmad rahimahullah taala di sini, hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tanfi'u ba'di kuffara na'am dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir dan sesat. Sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, yaitu memenggal sebagian yang lain. Maksudnya saling bunuh-membunuh.
Di sini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kalian setelah aku meninggal kembali dalam keadaan kufur, saling bunuh-membunuh satu sama lain. Nah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal musliman bi sayfihima." Apabila dua orang muslim, mereka bertemu dengan kedua pedang mereka, yaitu saling baku bunuh. Ketika dua orang muslim ingin membunuh satu sama lain, alhamdulillah, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh itu berada di dalam neraka. Ini ancaman. Yang pertama, alhamdulillah, saling bunuh-membunuh disifati sebagai kekufuran. Kemudian yang kedua, hadis menunjukkan bahwasannya orang yang saling bunuh-membunuh sama-sama di neraka. Dan yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusuq. Nah, mencaci maki seorang muslim itu merupakan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu merupakan kekufuran. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhil amthilatu allati darabaha al-muallif rahimahullah darabaha lil kufri al-asghar alladhi la yukhriju minal millah. Contoh-contoh ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah contoh untuk kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام. Sebab hadis-hadis ini menyebutkan padanya kekufuran dan tidak memaksudkan padanya kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa inna ma summiyat hadhihi ad-dunubu kufran li'annaha tu'tabaru juhudan li syai'in khas. Hanyalah dosa-dosa ini dinamakan dengan kekufuran dikarenakan dosa itu dianggap suatu bentuk juhud, pembangkangan, pengingkaran terhadap sesuatu yang khusus. Nah, jadi dia kufur. Karena apa? Karena mengingkari suatu perkara yang khusus. Kenapa kok membunuh seorang muslim dihukumi sebagai kekufuran? Diterangkan oleh Syekh Najmi, faqauluhu la tarji'u ba'di kuffara, al-maqsud bihi jahdur rabitatil ukhuwah. Jahdur rabitatil ukhuwah allati takunu bainal muslimin wallati akhbara anha Allah azza wa jalla biqaulihi innamal mu'minuna ikhwah. Sekarang kita perhatikan hadis, jangan kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir. Yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, yaitu saling bunuh-membunuh. Nah, disifati dengan kufur karena di situ ada bentuk pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap ikatan persaudaraan yang ada antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentangnya dalam ayat di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kaum mukminin itu adalah bersaudara. Jika ketika seorang muslim kok membunuh saudaranya, berarti dia telah mengingkari ikatan persaudaraan ini. Faman qatala akhahu faqad jahada ukhuwatal iman. Maka siapa saja yang membunuh saudaranya, berarti dia telah mengingkari ukhuwah keimanan, persaudaraan keimanan, sehingga disifati dengan kufur. Baik. Dan memang alhamdulillah kufur secara umum terbagi menjadi dua. Kufur akbar dan kufur asghar.
sebagaimana nifaq yang telah kita lewati. Dan kekufuran secara bahasa bermakna as-sitr dan taghtiyah. Bermakna penutupan. Oleh karena itulah petani secara bahasa dinamakan dengan kafir. Kenapa? Dikarenakan petani itu menutup benih-benih dengan tanah. Setelah dia menabur benih jagung misalnya, dimasukkan ke tanah kemudian dia tutup. Ini asal penyebutan seorang petani fallah dengan apa? Kafir. Baik. Tapi jangan antum praktekkan menyebut petani nanti ya kafir, bisa marah. Karena penggunaan istilah kafir sudah menjadi menjadi perkara yang terpatri pada benak. Bahwasanya kafir adalah istilah syar'i yang menunjukkan seseorang yang telah keluar dari keislaman. Nah, kesesuaian makna bahasa ini ke dalam makna istilah kafir yang asalnya menutup ini digunakan untuk seseorang yang keluar dari Islam pada asalnya dikarenakan apa? Seorang kafir ikhwanillah menutup hatinya dengan al-kufr. Fasummiya al-kufra alladhi huwa diddul iman kufran li'anna fihi taghdiyatun bil haqq bisahdin aw ghairi. Wa qila summiya al-kafiru kafiran li'annahu qad ghatta qalbahu bil kufri. Kesesuaiannya dinamakan kafir yang merupakan lawan dari keimanan dikarenakan dia menutupi al-haq dan mengingkarinya. Atau ada yang mengatakan dikarenakan dia menutupi hatinya dengan kekufuran, yaitu dengan pengingkaran. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, al-kufur adalah naqidul iman, lawan dari keimanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-kufru 'adamul iman biittifaqil muslimin. Kekufuran itu adalah tidak adanya keimanan dengan kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itulah tatkala kekufuran adalah lawan dari keimanan, maka untuk kita bisa memberikan pengertian yang jelas tentang kekufuran, ya kita ambil dari pengertian iman. Setelah kita katakan bahwasanya iman i'tiqadun fil qalb wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan. Dan kekufuran adalah lawan dari itu. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menegaskan dalam Al-Ihkam, wa huwa fid din sifatu man jahada syai'an mimma aftaradallahu ta'ala al-iman bihi ba'da qiyamil hujjah alaihi bibulughil haqqi ilaihi biqalbihi duna lisani aw bilisanihi duna qalbi aw bihima ma'an aw amila amalan ja'a an-nassu bi annahu mukhrijun lahu bidzalika 'an ismil iman. Karena dalam iman harus terpenuhi 3 unsur: hati, lisan, dan anggota badan. Demikian pula kufur. Dan kekufuran di dalam agama ini adalah suatu sifat dari seseorang yang mengingkari sesuatu dari hal-hal yang Allah wajibkan setelah tegaknya hujjah dan sampainya kebenaran kepadanya. Dengan hatinya, tanpa lisan. Dalam artian hanya keyakinan saja, keyakinan kufuran.
Walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, na'am dia badannya sujud, na'am melakukan salat, alhamdulillah, tapi hatinya berkeyakinan bahwasanya ada na'am para wali yang bisa na'am mengatur jagat raya ini, misalnya ada wali-wali kutub. Ini berarti kekufuran walaupun hatinya saja. Baik. Atau dengan lisan namduna qalbi, atau dengan lisan saja. Ya, misalnya lisannya mencela Allah atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kekufuran dengan lisan. Au bihi maman, atau dengan kedua-duanya, dengan hati dan lisan. Atau melakukan suatu amalan yang datang nas bahwasanya amalan itu mengeluarkan pelakunya dari nama keimanan. Seperti apa? Sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala ini amalan kekufuran. Nah, sehingga kekufuran tidak keluar dari apa? Dari keempat perkara tadi. Dengan lisan, nah, dengan hatinya tok, atau dengan lisan dan hati, atau dengan amalan anggota badan. Baik. Ini 4 kondisi. Kondisi yang seorang kufur dengan hatinya saja, misalnya seperti at-takdzib, pendustaan, atau keraguan-keraguan, ini hati. Nah, dia mendustakan walaupun lisannya mengatakan iya. Baik. Kebencian, nah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ini kekufuran. Walaupun tidak diucapkan. Nah, adapun yang diinginkan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di sini adalah berhubungan dengan kufur jenis yang kedua, yaitu kufur asghar. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Yang didefinisikan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, nah, bahwasanya kufur asghar kullu maksiatin atlaqa 'alaiha asy-syari' ismal kufri ma'a baqa'i ismil iman ala amini. Yaitu semua kemaksiatan yang dimutlakkan oleh membuat syariat ini dengan nama kufur, bersamaan dengan masih tetapnya nama keimanan atas pelakunya. Jadi datang nas disebut dengan kekafiran untuk suatu maksiat. Cuma alhamdulillah pelakunya masih berada dalam lingkup keimanan. Kenapa? Dikarenakan tidak memungkinkan untuk dibawa kepada kufur akbar. Baik. Tidak mungkin dibawa kepada kufur akbar dikarenakan adanya dalil-dalil yang menghalanginya. Nah, pada dari sini kita pahami asal lafaz al-kufur ikhwanifillah dalam syariat maupun dalam nas adalah kufur akbar. Nah, kita berpindah kepada kufur asghar tatkala datang nas menyebutkan kekufuran, cuman ada dalil-dalil yang lain yang apa menunjukkan dia itu tidak keluar dari iman. Seperti ini, membunuh seorang mukmin. Seorang mukmin membunuh saudaranya mukmin, wal'iyadzubillah. Datang nas yang banyak disebut dengan kekufuran. La tarji'u ba'di kufar. Naam, sibabu muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang mukmin itu kekufuran. Cuman datang ayat-ayat yang menunjukkan mereka masih dalam lingkaran iman. Apa dalilnya, ikhwanillah, yang menunjukkan mereka masih dalam keimanan? Ayat di surat Al-Hujurat. Apa itu, Aba Umar? Mereka saling bunuh-membunuh, tapi masih disifati dengan Islam, yaitu
wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua golongan kaum mukminin saling bunuh-membunuh, saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Masih disifati dengan keimanan. Kemudian setelah menyebutkan peristiwa ini juga Allah katakan di akhir, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Berarti pembunuhan, kalau sekedar pembunuhan saja masih pelakunya dalam lingkaran keimanan, belum keluar. Baik. Dan hukum orang yang terjatuh dalam kufur asghar ini sebagaimana hukum pelaku dosa-dosa besar. Baik. Qala rahimahullah wa kadzalika idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Demikian pula hadits apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, yaitu saling bunuh-membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentangnya, bagaimana? Hadzal qatil, ini pembunuh jelas. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Orang yang dibunuh sudah mati kok. Nah, dia juga masuk dalam neraka. Naam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sebab sesungguhnya dia sebelum mati, dia sudah juga sangat ingin untuk membunuh saudaranya. Tapi dia terbunuh lebih dahulu. Hadits ini ikhwan fillah juga menunjukkan tentang pentingnya niat. Seorang meniatkan untuk membunuh orang lain, tapi ternyata dia terbunuh, tetap dihitung sesuai dengan niat. Ya, niat sebagai pembunuh. Maka hati-hati. Terkadang seorang sudah berniat amalan keburukan, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan, maka dia sudah mendapatkan dosa. Nah, sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang membunuh ini, ternyata dia malah terbunuh, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, wa na'iyadu billah. Maka niatkan yang baik. Nam inwi khairan tajid khairan. Niatkan yang baik, engkau akan mendapati kebaikan. Nah, sebagaimana niatan yang buruk akan mengakibatkan pelakunya terjatuh dalam keburukan-keburukan. Kecuali satu kondisi, setelah dia meniatkan keburukan, kemudian dia tinggalkan semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dihukumi sebagai suatu kebaikan, dikarenakan orang tadi meninggalkan maksiat, meninggalkan hal yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak mampu. Qala rahimahullahu taala, laisa dzalika 'ala takhlid wa hakadha yuqalu fi sa'iril amthilah. Dia di dalam neraka, bukan kekal di dalamnya. Tidak menunjukkan dia kekal, tapi dia pantas untuk mendapatkan neraka. Adapun dari si kekal atau tidak, ini berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya seorang muslim yang membunuh muslim yang lain, dia masih dihukumi muslim, cuma bermaksiat, sehingga pantas untuk mendapatkan neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Demikian dikatakan kepada contoh-contoh yang lain. Di sini Imam Ahmad rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang berisi ancaman. Maka kita terima sebagaimana zahirnya. Kemudian sebagai peringatan. Ketika kita memperingatkan umat, kita sampaikan sebagaimana asalnya. Tapi butuh juga untuk seorang memerinci, tatkala butuh perincian. Ketika menjelaskan hukum, di situ baru seseorang memerinci. Tapi ketika memperingatkan, ya sampaikan sesuai dengan datangnya hadis, bahwasanya pelaku pembunuhan disifati dengan kufur. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.